Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, sahabat semua dimanapun berada. Pagi ini Bang Eka akan mulai membacakan sebuah buku dari karangan Bang Rushdin Esrauf yang berjudul Quranic Law of Attraction. Barangkali teman-teman sahabat di sana dimanapun berada sudah mendengar ya, sudah pernah mendengarkan buku Quranic Law of Attraction ini. Nah, pagi ini Bang Eka akan bacakan buku ini dari halaman 1 sampai ke halaman 12 ya. Jadi halaman 1 sampai halaman 12. Insya Allah nanti kita akan bacakan buku ini sampai habis tahap demi tahap ya. Nah, Quranic Law of Attraction karangan dari Bang Rushdin Esrauf. Bab satunya pada mulanya adalah mengetahui. Jadi judul dari bab 1 ini pada mulanya adalah mengetahui. Segala hal dalam kehidupan dan sekelilingmu dipengaruhi oleh Law of Attraction yang merupakan fondasi semua hal yang hadir ke dalam pengalamanmu. Kesadaran tentang Law of Attraction dan pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya sangat penting untuk kehidupan bertujuan dan hidup bahagia. Ini dari Esther dan Jerry Hicks, penulis Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham. Saya sangat beruntung berkenalan dengan buku The Secret and the Law of Attraction, masing-masing karya Rhonda Byrne dan Michael J. Lozier. Kedua buku tersebut mengusik hati terdalam saya. Saya menjadi semakin bertambah penasaran. Tanpa berpikir panjang, hanya dalam 3 hari saya melahap habis kedua buku tersebut. Saya terperanjat. Tiba-tiba saya memulai sadar bahwa ajaran kedua buku tersebut benar-benar ajaib. Yang lebih menambah keterkejutan saya adalah ternyata ajaran kedua buku tersebut telah dipaparkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW beberapa abad silam. Bahkan, jika kita benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita pasti menemukan banyak hukum ketertarikan di dalamnya. Penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti hukum ketertarikan di dalam Al-Quran jauh lebih baik, lebih sempurna, dan tidak menyesatkan. Al-Quran pun memandu kita untuk memanfaatkan hukum ketertarikan dengan sangat baik dan sangat sederhana. Semua orang dapat mempraktekkannya. Dengan mencapai tingkatan ini, saya yakin kita akan terbimbing menuju stasiun kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, saya menyarankan pelajarilah, kemudian praktekkanlah hukum ketertarikan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, kita akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam buku ini saya akan tunjukkan kepada Anda kekuatan hukum ketertarikan dalam Al-Quran yang selanjutnya sekali lagi menuntun Anda menuju kesuksesan dan kebahagiaan hidup selama-lamanya, insya Allah. Mari kita memulainya. Apa Law of Attraction atau hukum ketertarikan itu? Mungkin sebagian Anda merasa bahwa kecewa dengan penghasilan sekarang ini. Padahal Anda sudah membanting tulang mengejar kelimpahan rezeki. Akan tetapi, sampai saat ini Anda tak kunjung mendapatkan uang yang banyak. Anda merasa kecewa. Setiap hari Anda selalu meratapi apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda mengejar uang, tetapi uang itu justru tak mau mendekat kepada Anda. Kalaupun Anda mendapatkan uang, selalu tidak cukup. Anda pun tak pernah merasakan kebahagiaan dengan pendapatan saat ini. Ada apa sebenarnya? Saban pagi, Anda bangun dengan penuh rasa kecewa. Dalam pikiran Anda terekam bahwa Anda tak mungkin menjadi kaya. Karena memang setiap hari Anda selalu mengalami hal yang sama. Rezeki susah diperoleh.
Pikiran-pikiran seperti itu seperti biasanya mengawali kehidupan Anda. Setelah habis bergulat dengan pikiran tersebut, Anda tak jua mendapatkan uang, alias tetap berpenghasilan pas-pasan. Pada pagi hari, mungkin saja Anda bangun dengan penuh keceriaan. Anda yakin pada hari ini Anda akan mendapatkan pelanggan yang mau bergabung dengan bisnis Anda. Malahan, Anda yakin jualan Anda akan laku keras. Anda pun bangun pagi dengan penuh rasa ceria, bahagia, senyum. Anda sholat subuh, berdoa, memohon kemudahan padanya, menyapa istri dan anak-anak. Kemudian, Anda pergi menemui pelanggan-pelanggan Anda dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Hasilnya ajaib. Anda pun memperoleh banyak keuntungan atau hasil penjualan Anda memuaskan. Mungkin juga ketika Anda menelpon teman lama Anda, tiba-tiba saja ia pun mengatakan bahwa ia akan menelpon Anda. Pada momen lain, ketika Anda menghadiri acara, tiba-tiba Anda mendapatkan door prize, hadiah mobil misalnya. Secara tiba-tiba Anda merasakan bahwa peristiwa itu pernah terbayangkan sebelumnya. Dan sekarang, imajinasi Anda semakin menjadi nyata. Beberapa ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hukum ketertarikan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ia ada dan dapat kita rasakan dalam setiap hembusan nafas kita. Cuma, kita kurang merespon atau tidak menyadarinya. Jadi, apa sesungguhnya hukum ketertarikan itu? Segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Itulah definisi hukum ketertarikan, seperti yang dituliskan dengan jenius oleh Michael J. Lozier tahun 2007. Hukum ketertarikan akan memberikan respon apapun yang Anda pancarkan dengan mendatangkan getaran, pikiran, dan perasaan yang lebih banyak. Tak peduli getaran itu positif ataupun negatif, hukum itu semata-mata hanya merespon getaran Anda. Sederhananya, saat kita memikirkan sesuatu, hukum itu berbunyi. Kita sedang menarik sesuatu itu ke arah diri kita. R.B. Sentano, seorang penulis, memaparkan bahwa melalui kekuatan hukum tarik-menarik, sinonim dari hukum ketertarikan, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Jadi, jika Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal-hal itu. Sebaliknya, jika Anda selalu memikirkan hal-hal yang tidak Anda sukai, maka yang terjadi dalam hidup Anda pun akan mencerminkan hal itu. Sehingga, mungkin kita harus berhati-hati ketika memikirkan kehidupan kita. Tak kala kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan, karena dilahirkan dari keluarga miskin, alam sekitar akan merespon ucapan kita itu. Karena tanpa sadar, kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita. Hidup kita pun tidak mengalami perubahan alias miskin terus-menerus. Kita tidak menginginkannya secara permanen, bukan? Oh ya, saya ingin memberikan suatu contoh lagi, bahwa hukum ketertarikan itu ada dan nyata. Mungkin saja di antara kita ada yang pernah mengalami kecopetan ketika berada di pasar. Biasanya nih, peristiwa ini melanda kaum ibu. Pasalnya, sebelum berangkat ke pasar kita selalu membayangkan dan dihantui bayang-bayangan para pencopet. Tanpa kita sadari, kita mengundang para pencopet untuk mendekati diri kita. Alhasil, boleh jadi kita pun mengalami kecopetan. James Ray, salah satu pemikir terkenal, memakai metafora menarik mengenai penggambaran hukum ketertarikan. Bayangkanlah dunia ini seperti kisah lampu Aladin di dalam dongeng 1001 malam. Bayangkan, saat diri kita membutuhkan sesuatu, kita tinggal menggosok lampunya, maka akan muncul jin ajaib dan berkata,
Your wish is my command. Harapan Anda adalah perintah untuk saya. Bayangkanlah alam semesta mengatakan hal tersebut kepada diri Anda. Saya pun merasakan bekerjanya hukum ketertarikan dalam kehidupan nyata. 4 tahun silam, sebelum hijrah ke Jakarta, saya menduga bahwa hidup di rimba metropolitan ini penuh dengan tindakan kriminal. Saya selalu diingatkan oleh ibu saya supaya berhati-hati hidup di metropolitan ini. Bahkan, kalau sedang tersesat, bertanyalah pada polisi atau petugas lainnya. Peringatan ibu saya, jangan sekali-kali bertanya pada orang yang tidak dikenali, alias jangan bertanya pada orang lain kecuali petugas. Saya tidak serta-merta mencerna nasihat ibu saya tersebut, karena orang tua memang selalu mengkhawatirkan anaknya yang akan merantau. Keluar dari tanah kelahiran, dalam benak saya, dimanapun kita hidup asalkan kita berbuat kebaikan, pasti orang lain akan membalas dengan kebaikan pula. Setelah saya berada di Jakarta dan beberapa kali nyasar, saya memberanikan diri bertanya pada orang lain. Saya yakin mereka tidak mungkin menipu saya. Yang penting kita memberikan senyum, bertanya dengan santun, insya Allah mereka pun akan memberikan informasi yang benar. Alhasil begitulah harapan kita terwujud. Mereka pun santun, tidak menipu. Berbeda dengan saya, teman saya justru sering mengalami penipuan. Pasalnya, ia selalu mencurigai setiap orang yang ia temukan di jalan. Pada suatu saat, ia memberanikan diri bertanya pada orang yang tidak dikenalnya. Malahan ia tertipu. Ternyata sebelum bertanya, ia telah berpikir getaran negatif. Ia pun bertanya dengan penuh ketakutan dan kecurigaan. Alhasil, orang yang dia tanyakan adalah benar-benar seorang penipu. Suatu kesempatan yang naas. Demikianlah hidup ketertarikan merespon kehidupan kita. Hukum itu ada dan benar-benar nyata. Sayangnya, sebagian di antara kita belum memahami benar bagaimana caranya berkompromi dengan hukum tersebut. Tak hanya sampai di situ, bagaimana kita mendayagunakan hukum tersebut untuk menuju kebahagiaan dalam kesuksesan hidup. Tak perlu khawatir, jangan takut dan gelisah. La tahzan. Dalam Al-Quran, telah banyak dipaparkan tata cara pengelolaan diri, terutama pikiran dan perasaan, untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup yang sesuai dengan ketertarikan hukum ketertarikan. Mutiara-mutiara dalam Al-Quran telah memberikan pembahasan yang indah dan mendalam mengenai hukum ini. Anda penasaran? Silahkan Anda telusuri pembahasan buku ini. Insya Allah Anda mendapatkan pencerahan dalam kehidupan nyata. Amin. Sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan halaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.